Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan penjelasan berkaitan dengan definisi, sejarah, hukum, dan juga tujuan dari ilmu dakwah. Kemudian, adapun anggota-anggota kelompok kami, yaitu saya Didi Dwistiani, kemudian Rina Ayu Ananti, Yuyun Jitaningrum, Muhammad Farhan Pranajaya, dan Safira Mawada, dengan NIM yang telah tertera di PowerPoint. Kemudian, definisi dakwah. Jadi secara etimologis, dakwah itu berasal dari bahasa Arab yang mana dakwakan dari kata da'a, yad'u, yang berarti panggilan, ajakan, atau juga seruan. Jadi berdasarkan pada pengertian dakwah secara etimologis, artinya seseorang itu mengajak kepada kebaikan ke jalan Allah Subhanahu wa taala menuju surga, atau bisa juga mengajak untuk menjauhi kemungkaran, jalan syaitan, dan juga berbuat maksiat. Kemudian apabila kita lihat dari segi terminologi, dakwah itu dimaknai sebagai suatu seruan. Jadi seruan di sini itu berarti bahwa mengajak manusia menggunakan metode-metode tertentu untuk menuju kepada kebajikan dan mencegah kita semua dari kemungkaran sehingga tercapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Serta dakwah itu sendiri juga dapat mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada sejarah dakwah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad. Secara praktis dakwah telah berlangsung sejak adanya interaksi antara Allah dan hambanya dan akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya kehidupan dunia. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memposisikan diri sebagai da'i dengan memberitahu malaikat bahwa Dia menciptakan Adam alaihi salam sebagai khalifah di bumi dan mengajar Nabi Adam alaihi salam nama-nama serta alam dan seisinya. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan status Adam alaihi salam sebagai khalifah di bumi. Sebagai seorang khalifah, pilihan Allah Subhanahu wa taala seharusnya dipatuhi dan dihormati, bukan untuk disembah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memelihara keberlangsungan dakwah. Allah Subhanahu wa taala menjaga dan memelihara keberlangsungan dakwah dengan 3 langkah strategis, yaitu yang pertama, Allah mengutus Nabi Muhammad dan Allah mengutus para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul dari zaman ke zaman untuk mengemban tugas dakwah amar ma'ruf nahi munkar, terutama para rasul ulul azmi, mulai dari Nabi Muhammad mulai dari Nabi Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rasul ulul azmi dan semua nabi dan rasul hanya ditugaskan untuk mendakwah syariat Allah Subhanahu wa taala pada zaman mereka masing-masing. Berikutnya, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berdakwah. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan bagi setiap muslim dan muslimat yang sudah dewasa untuk melaksanakan dakwah kapan dimanapun mereka berada. Berdakwah mulai dari diri pribadi, dari antar suami istri, keluarga, tetangga, dan masyarakat luas. Dakwah harus dilaksanakan sesuai dengan kadar kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang. Yang ketiga, agama Islam mudah dipahami. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan agama Islam mudah untuk dipahami, mudah diamalkan, dan mudah pula untuk didakwahkan. Al-Quran sebagai materi pokok dalam berdakwah sangat mudah dibaca dan dihafal. Baik, yang selanjutnya adalah hukum dakwah. Masih ada anggapan di masyarakat bahwa dakwah adalah hanya kewajiban para kiai dan ustadz. Anggapan tersebut tidak benar. Di sini letak pentingnya membahas hukum dakwah. Dalam beberapa ayat Al-Quran maupun hadis dikatakan bahwa hukum melaksanakan dakwah
sebagai berikut. Yang pertama adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Hal ini dijelaskan dalam Quran An-Nahl ayat 125 yang berarti, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu, yang mana pada ayat tersebut diawali dengan kata perintah, ajakan serulah ke jalan Tuhanmu, yakni ajaran Islam. Yang kedua adalah wajib secara kolektif dan organisatoris. Adapun kewajiban dakwah secara kolektif atau organisasi berdasarkan Quran surat Al-Imran ayat 104. Kata minkum ummah berarti sebagai atau kelompok orang. Penulis tidak menggunakan istilah fardu kifayah karena dalam terminologi fikih fardu kifayah dipahami bahwa apabila ada kewajiban syar'i sudah dilaksanakan oleh kelompok orang, berarti orang lain sudah gugur atau bebas dari kewajiban tersebut. Sedangkan dalam kewajiban dakwah tidak demikian. Memang dalam menghadapi keadaan objek dakwah yang kuat atau besar dan sulit perlu dilakukan secara organisasi, tetapi dakwah secara individual juga tetap berjalan apabila kalau dakwah secara kolektif tidak berhasil. Bahwa dakwah di sini secara organisasi dan secara individual bisa diterapkan secara bersama-sama, bersinergi dalam menghadapi problematika dakwah yang berat dan kompleks. Tujuan dakwah yaitu tujuan umum. Agar manusia memahami ajaran Islam, manusia sesuai dengan Al-Quran, As-Sunnah, dan melaksanakan perintah Allah SWT sebagaimana yang diperintahkan, dan menjauhi larangan Allah SWT sebagaimana yang dilarang. Yang kedua, tujuan khusus. Adapun tujuan dakwah secara khusus adalah mengatasi atau menyelesaikan berbagai aspek persoalan manusia, khusus yang terkait dengan agama, karena problematik objek dakwah bermacam-macam, maka bermacam-macam pula tujuan dakwah yang ingin dicapai, yaitu sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing objek dakwah. Yang ketiga yaitu tujuan akhir. Tujuan akhir merupakan seluruh aktivitas dakwah pada akhirnya untuk menggapai cinta dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan indikator keridhaan Allah adalah apabila memahami Islam dengan benar, mengamalkan Islam dengan cara mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dengan ikhlas, atau beribadah semata-mata mengharapkan cinta dari ridho Allah, sehingga berhak mendapatkan cinta Allah dan panggilan sebagai hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu tadi merupakan sedikit penjelasan dari kelompok kami berkaitan dengan definisi, tujuan, hukum, dan juga pengertian dari ilmu dakwah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami akan memberikan penjelasan berkaitan dengan manajemen dan sistematika dakwah. Jadi segala sesuatu yang akan kita lakukan sudah pasti haruslah kita rencanakan dengan sebaik mungkin. Nah, salah satunya itu juga dalam konteks berdakwah. Karena pada prinsipnya sebenarnya kegiatan berdakwah itu dapat berjalan secara efektif apabila tujuan dari dakwah tersebut itu telah tercapai dan apa yang telah diorganisir oleh kita sedemikian rupa kemudian dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen dakwah. Jadi manajemen dakwah itu menjadi salah satu elemen yang berperan penting dalam menentukan keberhasilan dakwah. Terlebih lagi apabila dakwah itu dilaksanakan oleh suatu organisasi atau lembaga dakwah. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan di sini bahwa pengertian manajemen dakwah itu merupakan suatu proses pemanfaatan serta pendayagunaan keseluruhan subsistem dakwah secara efektif untuk mencapai sasaran dan tujuan dakwah. Nah, dalam upaya membangun manajemen dakwah tersebut, kita harus memperhatikan prinsip-prinsip manajemen dakwah secara keseluruhan. Sehingga berikut akan dijelaskan berkaitan dengan prinsip-prinsip manajemen dakwah. Prinsip manajemen dakwah yang pertama ada planning dakwah.
Keseluruhan subsistem dari dakwah harus dijadikan dasar pertimbangan dalam menyusun perencanaan dakwah, mulai dari pertimbangan keadaan objek, materi, tujuan, metode, dan lain-lain. Perencanaan dakwah yang baik dan tersusun secara rapi agar bisa mencapai tujuan. Yang kedua, ada organizing dakwah. Hal ini mencakup semua aktivitas, struktur, dan tugas-tugas dibentuk dengan baik, dengan menempatkan seseorang dalam tugas yang sesuai dengan bidang, bakat, minat masing-masing secara agar dakwah berjalan dengan efektif. Yang ketiga, menggerakkan pelaksanaan dakwah dengan semangat yang tinggi yang dijiwai oleh ruhul jihad. Dakwah yang dilaksanakan dengan berlandaskan perencanaan dakwah yang matang dan ruhul jihad, biasanya kegiatan dakwah akan dapat dilaksanakan secara tertib dan teratur. Yang keempat, controlling dakwah. Mengontrol kegiatan dakwah sangat penting untuk mengantisipasi kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam proses dakwah dan sangat bermanfaat untuk menjaga kesinambungan proses kegiatan dakwah. Yang kelima, evaluasi dakwah. Untuk mengetahui apakah dakwah itu berhasil atau tidak, harus ada proses evaluasi agar hasil evaluasi secara objektif dapat dijadikan pertimbangan untuk menyusun langkah-langkah strategi dakwah yang lebih efektif pada masa berikutnya. Baik, yang selanjutnya adalah tentang sistematika dakwah. Yang pertama ada materi dakwah. Materi dakwah adalah apa yang disampaikan dalam kitab dakwah, dan tentunya materi dakwah itu ada sumbernya. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi petunjuk tentang sumber materi dakwah yang harus disampaikan untuk mendapatkan suatu gambaran tentang materi dakwah. Perlu mencermati firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Ali Imran ayat 1. Sumber materi dakwah bisa diambil dari yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada As-Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang ketiga ada fatwa ulama, yang kedua ada pokok-pokok materi dakwah. Di sini ada 4. Yang pertama adalah akidah Islam. Akidah Islam di sini adalah kepercayaan atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terikat kuat di dalam jiwa, akal, dan hati, tidak disertai sedikit pun dengan keraguan-keraguan dan diamalkan secara batin. Yang kedua ada ibadah. Ibadah di sini adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengamalkan semua perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Yang ketiga ada akhlak. Akhlak di sini adalah keadaan jiwa yang dapat mendorong manusia berbuat. Apabila keadaan jiwa itu mendorong manusia berbuat baik sesuai dengan kehendak Khalik, baik secara spontan maupun secara terencana, disebut akhlak yang mulia atau terpuji. Tetapi apabila keadaan jiwa itu mendorong manusia berbuat tidak baik atau bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara spontan maupun secara terencana, disebut dengan akhlak yang tercela. Akhlak di sini mencakup 3 hal, yaitu akhlak secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua akhlak secara horizontal pada sesama manusia, yang ketiga akhlak secara diagonal kepada alam sekitar. Yang keempat ada muamalah. Muamalah di sini garis besarnya mencakup tentang pendidikan, ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Baik, selanjutnya ada metode dakwah. Yang pertama, pengertian metode dakwah. Secara etismologis, metode dalam bahasa Arab disebut tarikah, sabil, panhajun. Secara terminologis, metode dakwah adalah sebagai cara yang dilakukan dalam dakwah selama sesuai dengan ajaran Islam untuk mencapai tujuan dakwah. Yang kedua, macam-macam metode dakwah. Di sini ada bermacam metode, dari metode rahasia, metode terbuka, metode memberikan berita gembira, metode menunjukkan bukti atau hujah, metode memudahkan, tidak mempersulit, metode tangan, metode lisan, metode dengan hati, metode dengan surat, metode dengan hikmah, metode dengan mu'aziyah al-hasanah, metode dengan mujadalah, metode mubahalah, metode al-uswa al-hasanah, metode merendahkan diri, metode cerita, dan terakhir metode baiat dan berperang. Dan
Terakhir, media dakwah. Media adalah alat yang menjadi saluran yang menghubungkan ide dengan umat. Suatu elemen yang sangat vital merupakan urat nadi dalam totalitas dakwah. Contohnya yaitu media elektronik. Media elektronik secara garis besarnya meliputi televisi, radio, handphone, Facebook, internet, dan media lainnya. Media cetak. Media cetak meliputi buku, majalah, bulletin, surat kabar, dan media cetak dijadikan sebagai media dakwah dalam sudah berabad-abad lamanya, terutama oleh para mujahid dakwah di negara-negara Timur Tengah, dan media cetak tetap efektif di segala zaman dan semua lapisan masyarakat. Ketiga, media seni budaya. Media seni budaya sebagai media dakwah tidak boleh bertentangan dengan akidah, ibadah, akhlak, dan tidak boleh menjauhkan diri dari Allah SWT. Tapi sebaliknya seni budaya semakin punya daya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Yang terakhir yaitu sarana dakwah. Di sini, sarana dakwah adalah segala tempat yang dapat digunakan untuk berdakwah sebagai alat dalam mencapai tujuan dakwah. Sarana dakwah dapat juga berupa tempat untuk menyampaikan dakwah tersebut. Contohnya seperti masjid, sekolah dan kampus, kantor dan balai desa, dan juga tempat wisata. Baik, itu tadi merupakan beberapa penjelasan berkaitan dengan materi. Tapi sebaliknya seni budaya semakin punya daya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Yang terakhir yaitu sarana dakwah. Di sini, sarana dakwah adalah segala tempat yang dapat digunakan untuk berdakwah sebagai alat dalam mencapai tujuan dakwah. Sarana dakwah dapat juga berupa tempat untuk menyampaikan dakwah tersebut. Contohnya seperti masjid, sekolah dan kampus, kantor dan balai desa, dan juga tempat wisata. Baik, itu tadi merupakan beberapa penjelasan berkaitan dengan materi manajemen dan juga sistematika dakwah. Baik, selanjutnya kami akan mempresentasikan berkaitan dengan subjek dan juga objek dakwah. Nah, jadi yang dimaksudkan dari subjek dakwah itu adalah seorang dai. Jadi dai itu merupakan julukan bagi seseorang yang memberikan ajakan, memberikan arahan untuk mengajak orang lain berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dai ini itu mengajak orang lain agar dapat memahami dan juga mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, sekaligus menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada macam subjek dakwah. Yang pertama, setiap muslim dan muslimah. Berdakwah merupakan salah satu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat yang sudah dewasa dengan disesuaikan berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Selain itu, bagi umat muslim yang belum dewasa juga perlu dilatih oleh orang tuanya untuk mengajak orang lain menuju kebaikan. Hal tersebut diartikan bahwa meskipun orang tersebut belum memiliki kewajiban untuk melaksanakannya, akan tetapi sudah menjadi kewajiban bagi orang tua untuk melatih dan mengajarkan anak-anaknya. Yang kedua, setiap organisasi Islam. Organisasi Islam yang dimaksud di sini yaitu merupakan setiap organisasi yang bergerak dalam bidang keagamaan. Organisasi dalam bidang keagamaan termasuk ke dalam organisasi dakwah, mulai dari kelompok organisasi berskala kecil, regional, nasional, bahkan hingga skala internasional, yaitu seperti Takmir Masjid, Muhammadiyah, NU, dan Rabitoh Alam Islami.
Di sini ada kompetensi yang harus dimiliki seorang dai. Kompetensi yang dimaksud di sini yaitu sejumlah kemampuan pemahaman dan kekuatan tauhid sebagai rukun jihad, pemahaman syariat Islam dan kekuatan semangat ibadah, akhlak, muamalah yang menyatu dalam setiap gerakan pemikiran, hati dan perbuatan, dan penugasan berbagai keterampilan sebagai penunjang efektivitas gerakan dakwah yang harus dimiliki oleh seorang dai. Di sini ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki. Yang pertama ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang dimaksud adalah sejumlah kemampuan spiritual yang sifatnya praktis dan berprinsip. Harus dimiliki oleh setiap mujahid dakwah. Di antaranya seperti memiliki kemampuan dalam membaca Al-Quran dengan fasih, memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, memahami pokok-pokok ajaran Islam, bertauhid dengan kuat dan kokoh, istiqomah dalam ketakwaan dan sholatnya terpelihara, berakhlak karimah, sabar, tabah, tawakal kepada Allah SWT, jujur, teguh, pendirian, dan tegas, mencintai objek dakwah dengan tulus dan ikhlas. Yang kedua ada kompetensi keahlian. Untuk kompetensi keahlian yang harus dimiliki seorang dai bisa dibilang sebagai yang pertama memahami ilmu dakwah, yang kedua memahami tujuan dakwah, yang ketiga memahami syirah nabawi, yang keempat ada memahami fikih Islam dan usul fikih, yang kelima ada memahami perbandingan mazhab, memahami ilmu retorika Islam, mampu menggunakan bahasa dengan baik, memahami ilmu logika, mampu menggunakan media informasi. Dan ketiga dan kompetensi penunjang. Di kompetensi penunjang ada beberapa, yaitu ada memahami psikologi dakwah, minimal dapat memahami dasar-dasar bahasa dakwah. Ada memahami patologi sosial, ada memahami ilmu manajemen, mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan yang relatif luas, yang dibagi menjadi dua, yaitu ilmu pengetahuan yang terkait dengan proses dakwah dan materi dakwah. Ada memahami hakikat dakwah, mengenal kondisi lingkungan dengan baik, harus memiliki sikap jujur dan terbuka dalam menerima kritik. Baik, selanjutnya ada objek dakwah atau ma'du, orang yang menjadi sasaran dakwah. Objek dakwah secara khusus terdiri dari yang pertama, aspek usia, anak-anak, remaja, pemuda, dan orang tua. Kedua, aspek kelamin, laki-laki dan perempuan. Ketiga, aspek agama, agama Islam dan kafir atau non-muslim. Keempat, aspek sosiologis, masyarakat tersaing, pedesaan, kota kecil dan kota besar. Kelima, aspek struktur kelembagaan, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Keenam, aspek kultur keberagamaan. Ketujuh, aspek ekonomi, golongan kaya, menengah, dan miskin. Kedelapan, aspek mata pencaharian, petani, peternak, pedagang, nelayan, dan lain-lain. Dan selanjutnya aspek khusus golongan masyarakat, tunasusila, tunanetra, tunarungu, dan lain-lainnya. Dan terakhir, komunitas masyarakat seniman. Hakikat objek dakwah yang menjadi sasaran dakwah merupakan seluruh manusia, baik Islam dan kafir. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa pada hakikatnya, yang menjadi sasaran dakwah adalah seluruh aspek permasalahan hidup manusia, tentunya seluruh aspek yang dimaksud mencakup aspek agama, pendidikan, ekonomi, sosial, politik, seni budaya, dan lain-lain. Oleh karena itu, setiap dai harus memahami aspek persoalan objek dakwah dan menyampaikan materi dakwah yang komunikatif dengan persoalan objek. Baik, itu tadi merupakan beberapa materi yang berkaitan dengan subjek dan juga objek dakwah. Baik, selanjutnya di sini kami juga telah merangkum berkaitan dengan problem dakwah yang dialami di masa modern. Nah, jadi perubahan zaman yang kita alami
Contohnya seperti di era seperti saat ini, yaitu era modern, itu semakin memberikan kemudahan bagi kita dalam menghadapi berbagai situasi. Nah, akan tetapi tidak jarang juga dengan perkembangan era yang semakin pesat tersebut, itu dapat memberikan beberapa tantangan bagi sebagian aktivitas kehidupan. Salah satunya yaitu pada kegiatan dakwah. Jadi dakwah itu khususnya pada era modern itu menghadapi beberapa tantangan seperti pengaruh media sosial yang kompleks, perubahan nilai budaya, dan konteks global yang beragam. Nah, oleh karena itu sehingga diperlukan pendekatan yang relevan dan inklusif untuk dapat memberikan pesan agama dengan menggunakan cara yang tepat dan dapat dipahami oleh berbagai kalangan. Peng- Pengaruh media sosial dapat menjadi platform yang kuat untuk dakwah, tetapi juga dapat menyebarkan informasi yang salah atau ekstrim. Tantangan di sini adalah memastikan bahwa pesan yang disampaikan akurat, seimbang, dan tidak terjebak dalam kontroversi atau persepsi yang salah. Berikutnya ada polarisasi dan konflik nilai. Masyarakat modern seringkali memiliki beragam pandangan dan nilai. Dakwah harus mengatasi polarisasi ini dengan pendekatan yang menghormati perbedaan dan mempromosikan dialog yang konstruksif. Yang ketiga ada sekularisasi dan materialisme. Banyak orang cenderung lebih terikat pada aspek materialistik dan mengabaikan nilai-nilai spiritual. Menyampaikan pesan agama dalam cara yang relevan dengan kehidupan modern dan aspirasi materialis menjadi tantangan. Baik, selanjutnya adalah tentang kemajuan teknologi. Teknologi yang canggih seperti kecerdasan buatan dalam realitas virtual dapat membingungkan batas antara realitas dan imajinasi. Dakwah harus memahami cara mengintegrasikan teknologi ini tanpa merusak esensi pesan dari agama. Yang selanjutnya ada pluralitas agama dan budaya. Masyarakat modern seringkali multikultural dan multireligius. Dakwah harus menghormati keragaman ini sambil mempertahankan identitas agama mereka. Yang selanjutnya ada krisis kepercayaan. Beberapa orang mungkin meragukan agama atau otoritas spiritual karena krisis dan konflik di dunia. Membangun kepercayaan kembali dalam pesan agama menjadi tantangan yang begitu penting. Baik, selanjutnya ada pembatasan hukum dan etika. Pembatasan hukum dan etika di beberapa tempat ada batasan hukum dan etika terkait dengan dakwah. Hal ini dapat membatasi cara penyampaian pesan agama tanpa melanggar hukum atau norma sosial. Kehausan informasi cepat. Masyarakat modern sering ingin informasi instan, dan ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menyampaikan pesan agama yang lebih mendalam dan kontekstual. Yang selanjutnya yaitu kurangnya pemahaman agama. Di tengah kemajuan teknologi, pemahaman mendalam tentang ajaran agama mungkin kurang dimiliki oleh banyak orang. Dakwah perlu mencari cara untuk mengisi kesenjangan ini. Yang terakhir yaitu kontroversi dan sensasionalisme. Untuk menarik perhatian, dakwah kadang-kadang terjebak dalam kontroversi atau sensasionalisme. Ini dapat merusak integritas pesan agama itu sendiri. Jadi dakwah di masa modern memerlukan pendekatan yang adaptif, berbasis bukti, inklusif, dan memahami dinamika sosial serta teknologi.
Baik, itu tadi merupakan penjelasan dari kelompok kami berkaitan dengan problem dakwah yang dihadapi di era modern. Sekaligus menutup presentasi pada kesempatan kali ini. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.